Saatnya kita update perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini bertambah 9.869 kasus baru di Indonesia. Assalamualaikum. Hai, perkenalkan, nama saya Rahadian Alifriyadi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi mengenai perubahan sosial. By the way, kalian udah ngeliat belum cuplikan televisi di awal? Mengenai apa itu? Yap, betul, mengenai berita COVID-19. COVID-19 sangat relevan atau berhubungan sekali dengan perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suryono Sukanto, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, menurut William Fielding Cockburn, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Yang ketiga, menurut Profesor Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Dari pengertian para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Selanjutnya, saya akan menyebutkan ciri-ciri perubahan sosial. 1. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik itu secara lambat maupun secara cepat. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. 3. Perubahan sosial yang cepat akan mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Yang keempat atau yang terakhir, perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena memiliki hubungan timbal balik. Teori-teori perubahan sosial terdiri dari 1. Teori evolusi atau evolution theory. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Teori yang kedua adalah teori konflik atau konflik teori. Apa itu konflik teori? Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara material, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Yang ketiga adalah teori fungsionalis atau fungsionalis teori. Konsep yang berkembang dari teori ini adalah kulturalek atau dalam bahasa Indonesianya adalah kesenjangan budaya. Konsep ini mendukung teori fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Terakhir yang keempat, teori siklis atau cyclical theory. Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikuti. Faktor terjadinya perubahan sosial terdiri dari dua kategori, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakatnya itu sendiri, sedangkan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar masyarakat.
Faktor internal diantaranya ialah 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Penemuan-penemuan baru atau inovasi. 3. Konflik dalam masyarakat. 4. Pemberontakan dan revolusi. Selanjutnya, faktor eksternal. Diantaranya ialah 1. Lingkungan alam atau fisik di sekitar manusia. 2. Peperangan. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa aja sih bentuk-bentuk perubahan. Di antaranya adalah perubahan dilihat dari sudut pandang waktu berlangsungnya. Di antaranya adalah 1. Evolusi dan 2. Revolusi. 1. Evolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama dengan tidak adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, revolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, dapat direncanakan atau tanpa perencanaan sebelumnya. Bentuk perubahan yang selanjutnya adalah perubahan dilihat dari sudut pandang ruang lingkup unsur-unsur yang berubah. Di antaranya adalah 1. Perubahan yang berpengaruh besar dan 2. Perubahan berpengaruh kecil. Perubahan berpengaruh besar adalah perubahan sosial yang mengakibatkan terjadi perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, hubungan kerja dan lapisan masyarakat atau stratifikasi masyarakat. Contohnya, berubahnya sistem pemerintahan suatu negara. Yang kedua, perubahan berpengaruh kecil adalah perubahan sosial yang terjadi pada struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, perubahan gaya berpakaian dalam masyarakat. Yang terakhir, bentuk perubahan dilihat dari sudut pandang kehendak agen perubahan. Di antaranya adalah 1. Perubahan yang direncanakan dan 2. Perubahan yang tidak direncanakan. Yang pertama, perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Misalnya, untuk mengurangi angka kematian anak-anak akibat polio, pemerintah mengadakan gerakan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Contoh lainnya adalah untuk mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk, pemerintah mengadakan program Keluarga Berencana atau KB. Nah, juga yang sedang hangat-hangatnya, pemerintah mengadakan penyuntikan vaksin COVID-19. Itu telah direncanakan oleh pemerintah sehingga merupakan perubahan yang telah direncanakan. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Nah, contohnya cuplikan televisi tadi yaitu mengenai berita COVID-19. Pastinya COVID-19 tidak diinginkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, mari berdoa bersama-sama yuk, semoga COVID-19 ini bisa menghilang dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Dampak perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial diantaranya 1. Munculnya nilai dan norma baru. 2. Adanya struktur dan hubungan sosial baru. 3. Terjadinya diferensiasi struktural atau berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. 4. Adanya upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender. 5. Kesadaran politik semakin tinggi. 6. Meningkatnya penguasaan iptek. Dan 7. Berkembangnya industrialisasi. Selanjutnya, dampak negatif dari perubahan sosial diantaranya adalah adanya disorientasi nilai dan norma. 2. Perubahan tingkah laku. 3. Budaya konsumtif yang semakin besar. 4. Munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal. 5. Banyak pengangguran. 6. Terjadinya berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam. 7. Sikap individualistik. 8. Gaya hidup kebarat-baratan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, kita sudah sepatutnya bijak dan selektif terhadap perubahan sosial. Ambil baiknya dan buang buruknya. Ambil dampak positifnya dan buang dampak negatifnya.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.